Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara menggunakan Gradebook pada dikti. Gradebook adalah menu pada dikti untuk memberi nilai akhir hasil perkuliahan. Menu ini dibuat secara otomatis. Maksudnya, ketika Gradebook sudah disetting sejak awal, nilai akhir akan muncul secara otomatis. Permasalahannya adalah pada dikti ini diperkenalkan kepada dosen pengampu program pertukaran mahasiswa dalam negeri bersamaan dengan pelaksanaan kuliah. Sehingga bagi dosen yang belum akrab dengan sistem pengelolaan pembelajaran ini, nilai pengelolaan nilainya dilakukan di akhir perkuliahan atau ketika memasukkan nilai akhir. Untuk itu diperlukan langkah-langkah tertentu agar proses penilaian tersebut berjalan baik. Berikut ini saya sampaikan langkah-langkah tersebut. Nah, langkah-langkah penggunaan Gradebook itu secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama membuat kriteria penilaian, yang kedua menentukan komponen penilaian, yang ketiga adalah menilai hasil ujian mahasiswa, dan yang keempat adalah download nilai. Adapun penjelasan masing-masing langkah tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara membuat kriteria dan komponen penilaian. Untuk itu, langkah awal yang harus ditempuh adalah bukalah MyCourse Anda masing-masing. Nah, setelah buka MyCourse bentuknya kayak gini nih, terus kemudian pilih View Course. Nah, setelah View Course diklik, maka akan keluar ini. Nah, setelah itu maka Anda harus memilih Edit Mode. Nah, tempatnya di sini. Jadi tolong nanti kalau ada begini itu ikuti saja, karena ini untuk mempermudah Anda melakukan. Setelah Anda klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada halaman ini silahkan pilih Gradebook di sini tempatnya. Gradebook ya, Gradebook di sini tempatnya. Nah, setelah Anda klik, maka ini akan muncul ini. Nah, di sini adalah bagaimana cara menentukan kriteria. Kalau di sini istilahnya adalah indeks skor. Nah, indeks skor ini intinya adalah kriteria penilaian. Nah, contohnya di sini ya, nilai dibagi menjadi 5. A, B, C, D, dan E. Misalnya saja untuk nilai A itu 90, skor 90 sampai 100. Terus kemudian nilai B itu mulai 75 sampai 90. Nilai C itu adalah 60 sampai 74. Nilai D 50 sampai dengan 59. Dan 0 sampai 49 itu adalah E. Ini adalah kriteria penilaian. Nah, terus kemudian komponen penilaiannya adalah di sini. Nah, kalau Anda klik ini maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah komponen penilaiannya. Kalau di sini Gradebook setting. Nah, di sini Anda bisa memasukkan tentang komponen-komponen apa yang Anda masukkan di dalam penilaian ini. Nah, komponen-komponen itu diambil dari hasil tugas atau ujian dan seterusnya. Anda bisa menentukan sendiri. Nah, berikut presentasinya. Misalnya contoh saja, ini adalah tes ujian akhir semester di
dijadikan nilai utama, sehingga di sini nilai persentasenya adalah 100. Anda bisa memasukkan lagi misalnya ujian tengah semester, sehingga di sini komponennya ada komponen hasil ujian akhir semester dan tengah semester. Nah, ketika Anda akan menambahkan komponen pembelajaran, komponen penilaian, maaf, maka Anda bisa mengetik, bisa ngeklik di sini. Biasanya nanti akan muncul tes-tes atau tugas-tugas yang di sini. Kemudian Anda bisa memasukkan dengan cara mengeklik add ini, ya. Terus kemudian baru menentukan persentasenya. Sehingga persentasenya adalah 50 dan 50. Nah, setelah selesai itu, maka klik Shift Grid. Shift Grid Book, ya, Shift Grid Book. Nah, apabila Anda klik ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah ini adalah langkah selanjutnya adalah menilai hasil ujian mahasiswa. Nah, Anda bisa ngeklik di assignment, ya, di sini, di assignment di sini. Ya. Maka ketika Anda klik assignment, maka akan muncul ujian yang sudah Anda lakukan, ya. Yang sudah Anda lakukan. Nah, di sini ada ujian akhir semester, ada UTS, ada pertemuan, ada tugas membuat bab 1 dan seterusnya. Nah, seperti yang dicontohkan di depan tadi, maka untuk penilaian ini hanya ujian akhir yang dijadikan nilai. Maka di sini akan cara memasukkan skornya adalah dengan ngeklik cek, ya. Apabila diklik cek, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian ini contohnya misalnya yang nomor 1 saya klik, terus kemudian di sini Anda merubah skor ini sesuai dengan hasil penilaian Anda. Nah, di sini 77, maka di sini nilainya diganti, skornya diganti 77. Nah, ketika ini bila ada masalah ujian mahasiswa itu belum masuk, silahkan pilih assignment setting dan rubah selesainya tugas itu sesuai dengan yang Anda kendaki. Kemudian mahasiswa disuruh mengirim kembali hasil ujian tersebut. Nah, kemudian masukkan nilai. Ya, jadi ini ketika ada mahasiswa yang belum memasukkan nilai, ya. Nah, ini adalah langkah antisipasi. Mestinya nggak boleh, ya, karena kita baru pertama kali, maka untuk dapat menilai secara yang Anda inginkan, maka cara ini bisa dilakukan. Nah, terus kemudian setelah itu maka Shift Gradebook. Setelah Shift Gradebook berhasil, maka akan keluar nilai seperti ini. Nah, seperti ini, maka yang ini nomor 1 ini karena tidak mengumpulkan, maka nilainya adalah 0, sehingga nilainya E. Kemudian yang nomor 4 ini dia skornya 91, maka hasil nilainya adalah A, dan seterusnya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kemudian setelah itu, maka Anda harus mendownload hasil tersebut. Nah, terus terang saya sampai
kemarin belum berhasil karena ada kesalahan dan itu sudah saya tanyakan ke helpdesk Dikti, sampai sekarang belum bisa. Terima kasih, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.